Assalamualaikum Bu Deni. Waalaikumsalam Pak Roti. Bagaimana kabarnya siang hari ini Ibu? Alhamdulillah dalam kondisi sehat, baik-baik saja hari ini Pak. Alhamdulillah baik Ibu ya. Pada pertemuan siang kali ini Ibu, seperti kesepakatan kita kemarin, bahwasanya saya akan melakukan sebuah revisi kepada Ibu. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa kegiatan supervisi ini bertujuan untuk pengembangan diri dari Ibu Deni sendiri. Baik Bu, kira-kira besok kelas mana ya Ibu yang akan saya lakukan supervisi Bu? Besok Bapak bisa masuk di kelas 11 juga karena kebetulan saya ada di jam ke-5 Pak Kelas 11.2 waktunya besok hari Jumat pukul 10.30 Pak. pukul 10.30. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu kira-kira materi apa Ibu yang akan Ibu jelaskan nanti? Materinya itu sebetulnya tes argumentasi Pak. Tapi karena ini sudah pertemuan ketiga, kita sampai pada ini Pak, namanya dia menjelaskan presentasi hasil kerja kelompoknya tentang pembuatan sebuah poster tentang makanan unggulan nomor 4. Jadi materinya adalah tentang poster yang berjudul tentang unggulan produk lokal. Ya. Oke. Kemudian kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya? Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menerapkan teori tentang penyusunan atau pembuatan poster itu sendiri dari sisi bahasanya, dari sisi isi dan strukturnya. Gitu ya. Karena pertemuan besok ada pertemuan ketiga ya Bu ya. Baik, mungkin nanti akan saya dulu. Kemudian bagian nanti yang bisa saya amati saat proses pembelajaran di kelas. Ya, bagian penting dari materi saya kali ini yaitu kata presentasi Pak. Nanti Bapak bisa mengamati keterampilan siswa dalam presentasikan keterampilan berbicara, public speaking-nya. Teori public speaking saya tekankan di situ. Kemudian yang kedua menyampaikan isi dari posternya itu sendiri, dari cirinya dan dari tujuan dari poster itu. Dua hal itu. Dua hal itu ya Bu ya. Jadi isi kebahasaannya satu, yang pertama adalah, yang kedua adalah Ciri ciri ya, ciri dari bahasa itu sendiri ya. ciri tokoh poster. Ciri dari poster itu ya Bu ya. Oke, itu isi kebahasaannya sama ciri dari poster tersebut. Oke, mungkin yang terakhir Bu Deni, kira-kira harapan dari supervisi ini apa ya? Saya berharap dengan supervisi ini saya bisa mengetahui kekurangan saya ketika saya menyampaikan materi itu. Di bagian mana yang bisa saya dengan dan manfaat dari materi saya itu Luar biasa Ibu Deni ya. Baik, mungkin besok kita akan bertemu lagi Ibu ya, untuk supervisi kita ke siswa kelas 11.2, yaitu perlu saya ulang lagi Ibu bahwa kita sudah sepakati bersama bahwa kegiatan supervisi Bu Deni besok akan dilakukan hari Jumat kelas 11.2, waktunya pukul 10.30 gitu ya. Ya, baik Ibu, saya kira cukup sekian dulu untuk observasi supervisi akademik ini. Saya harap besok kita berjumpa di kelas yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih atas perhatiannya Bu Deni. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Novi Arianto. Saya calon guru penggerak
presentasi supervisi akademik dengan teman sejawat. Beliau adalah Ibu Deni Sofiastuti MPD. Beliau sebagai guru pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum saya melakukan observasi akademik dengan beliau, untuk pertama kalinya saya menanyakan persiapannya terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Deni. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa pada siang hari ini kita akan melakukan observasi supervisi akademik. Apakah Bu Deni sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran nanti? Insya Allah siap. Baik Bu Deni ya, sesuai dengan kesepakatan kemarin kita akan melaksanakan supervisi akademik di kelas 11-2, yaitu mengenai materi pelajaran bahasa Indonesia tentang poster ya Ibu ya. Baik, begitu pemirsa, saya akhiri cukup sekian. Mari kita saksikan observasi akademik Bu Deni pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat hari ini? Sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau menanyakan di sini ada satu bangku kosong. Izin siapa? Izin kemana kalau boleh tahu? Acara keluarga katanya. Acara keluarga, bukan tugas sekolah ya. Baik, tidak apa-apa. Yang penting ada legalitasnya. Baik anak, pada kesempatan hari ini Ibu Deni mau melanjutkan materi kemarin ya. Masih ingat kemarin bahasa apa? Sebelum sampai ke sana, mari kita buat kesepakatan. Ketika nanti teman kamu presentasi, kalian harus bagaimana? Mendengarkan. Yang kedua, hanya mendengarkan. Mendengarkan, memperhatikan. Ketiganya, Bertanya. bertanya. Harus bertanya saja. Jarang. Sekali lagi, satu apa tadi? Memperhatikan, mendengarkan, bertanya dan memberikan saran. Ya, baik. Disepakati ya hari ini seperti itu. Untuk itu selanjutnya mari kita lanjutkan materi presentasi tentang apa Nana? Masih ingat poster itu apa? Apa poster itu? Media untuk menyampaikan informasi. Informasinya itu persuasinya berisi apa? Melakukan, membeli atau apa? Larangan. Bisa mengajak, bisa melarang. Himbauan. Terima kasih. Ya, baik. Kita beri aplaus untuk kelompok kita kali ini ya. Silakan kelompoknya presentasi kelompoknya. Naila. Perhatikan baik-baik ya, Nak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sini sebelum kami ingin presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama nama saya Naila Zahra Nandita dari nomor absen 28. Saya Nabila Rizwan dari nomor absen 28. Saya Muhammad Zaki Abdul Budi dari nomor absen 23. Saya Tiara Fauzia Putri dari absen 55. Saya Muhammad Rashid Al-Hafiz dari absen 52. Saya Muhammad Rashid Al-Hafiz dari absen 19. Nah, kami yang ada di depan ini dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi kami ada 3 poster yang akan dikomentari, diberi tanggapan. Yang pertama adalah poster pisang hijau dari kelompoknya Rasyad yang akan diberi saran-saran oleh kelompoknya Nana dan juga Akhil.
teman-teman poster ini sudah memenuhi unsur-unsur dari poster. Namun saran dari kami adalah untuk memilih warna-warna yang lebih kontrasting. Apakah ada yang dijelaskan dari teman-teman atau ada tambahan? Silakan kelompok lain atau dari kelompok yang bersangkutan mau menyampaikan seadanya atau seperti apa. Mungkin dari yang tadi warnanya kontras, kami akan berbagi dari mana? Yang lain Mas? Ya silakan. Kalau menurut saya untuk masalah warna itu sudah kontras karena kan itu kan menuju kepada estetika hijau, jadi kan kayak jadi background terus itu kayak dengan warna-warna itu dengan kontras sih karena kan kan hijau ya warna hijau aja gitu. Karena kalau mau ditambahin warna lain mungkin warna putih atau gimana, tapi kalau dia untuk ya netral gitu loh, jadi nggak perlu warna yang lain. Nanti nambah dari konsepnya gitu. Jika mau mendukung, ya. Kalau saran dari saya kan ada logo produknya di potongan atasnya. Nah, kan warnanya mungkin agak mirip sama background yang di sebelah kiri. Jadi mungkin antara itu warnanya bisa diperbaiki atau ditukar sama logo stiker yang di bawah itu kan niatnya kan masih keterangan untuk di mana gitu kan. Tahu. Iya, taruh hubungannya. Nah itu mungkin bisa dipindahin ke situ atau logo stikernya yang dipindahin ke atas biar nggak tabrakan. Bagaimana pilih Mas? Bisa diterima? Yang lain? Mungkin buat fontnya sih kayak apa ya, Ukuran huruf. fontnya Ya, ukuran hurufnya atau jenis fontnya? kurang sama jenisnya sih, kayak kalau dilihat itu kayak kurang menarik gitu loh bagian ajakan sama yang estetika hijaunya gitu menurut saya. Silakan dari Kalau dari saya bagian ajakannya itu kurang jelas, jadi apa ya, fontnya itu kurang besar ukurannya, jadi nggak kelihatan, nggak kebaca. jadi kurang besar. Ya, bagian ajakannya. Baik, cukup kan? Cukup? Sekian dari tanggapan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk selanjutnya. Baik anak-anak, sambil menunggu, seperti yang sudah saya sampaikan tempo hari bahwa kalian ini saling menilai hasil kerja kelompok teman-teman. Jadi ini istilahnya adalah asesmen dari teman sebaya, ya, penilaian dari teman sebaya. Nanti setelah kalian menyampaikan penilaian-penilaian itu, ya, silahkan direvisi dulu. Setelah direvisi, baru nanti terakhir akan mendapat penilaian dari ya, itu yang kita lakukan 2 kali pertemuan ini. Selanjutnya dari kelompoknya Rasyad ya, kelompok Nagari, kelompoknya Zaki. Oke. Suaranya agak keras ya, Nak, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok kami akan menanggapi poster dari Laila. Jadi untuk syarat poster, desain grafis poster harus membuat komposisi yang seimbang antara huruf dan gambar di atas atau kain bermanfaat. Ini menurut kelompok kami kurang ya, karena tidak Membaca itu langsung paham. Masukan dari teman-teman. Ya. Sebenarnya
untuk tata tulisannya. Bisa lebih keras lagi nggak? Ya. Buat apa itu yang tulisannya yang di atas itu tulisan. Di atas. Ya, itu kan ke bawah gini kan. Ke. Nah itu kalau bisa itu kalau saranku itu biasanya dilurusin gini loh. Karena kalau gitu kan sulit baca ya. Biar bisa dibaca sambil lalu. Iya bisa. Kalian nggak bisa dibaca sambil lalu-lalang kan. Itu kan soal bingung. Ya bingung. Terus Saya justru berbeda pendapat dengan Satria. Saya justru setuju kalau motornya itu misalnya miring. Jadi nanti kalau orang lewat itu bakal perhatiin motornya secara baik. Jadi saya lihat dulu itu tulisannya apa. Jadi orang bisa tahu kalau itu baca motornya beneran. Cara itu cuma lewatin aja sama orang. Kalau ini kan orangnya nanti bingung itu tulisan apa. Jadi bisa dia baca sekarang. Ini nggak apa-apa kan. Intinya itu aja. Biar orang membaca. lalu apa ada lagi? Itu dari apa tadi kayak emoji kan gitu ya. Ya. Kayak antara itu kurang kontras dengan posternya bang. Jadi kayak sebenarnya itu kayak Enggak mengabaikan kegilaan gitu sih. Kan bisa membuat hilang kesadaran. intinya kayak gitu. Terus bantu dengan pemilihan katanya kalau begitu kayak bisa kayak dengan bahasa Indonesia juga. Jadi kayak jangan semuanya bahasa Inggris nggak apa sih gitu kan. Tapi kan orang kalau yang jamannya kayak barang-barang beralkohol, minuman keras dan apa namanya narkoba itu kan nggak semuanya itu orang muda gitu kan. Tapi kan orang tua juga kayak pakai. Nah kayak ini artinya apa? Itu kan juga nggak paham. Kalau pakai bahasa Indonesia dia kan lebih memahami apa isi dari kata itu. Terima kasih selanjutnya. Apa sudah? Atau ada yang ingin ditambahkan lagi? Mau nanya, warna yang merah itu warnanya gimana? Dia itu warnanya kayak merah sama oranye, jadi kayak nyala. Kayak neon dan pop up gitu loh. Jadi kan backgroundnya biru dokter, nah dia itu merah ke oranye jadi kayak nyala gitu. Sebenarnya ini kelihatan kan orangnya tadi kayak gitu. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Oke ya. Oke, sekian dari poster saya dan terima kasih atas saran-sarannya teman-teman dan juga kelompoknya Sukis. Selanjutnya saya akan menilai poster dari Rena. Yang pertama desain grafisnya sudah memuat dulu kata-kata dan juga gambar yang dengan komposisi yang sesuai ya, jadi nggak kayak Sudah bagus katanya. Terima kasih dari teman-teman. Saya sudah memberikan saran. sekian dari 3 kelompok kami ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pagi Bu Denny. Ya. Oke, baik. Di sini saya ingin menyampaikan tujuan dari hasil setelah observasi atau kita namakan fase observasi setelah Bu Denny melakukan pembelajaran di kelas, dan setelah itu kemudian saya mencoba mengamati bagaimana proses pembelajaran dan bagaimana Bu Denny menyampaikan pembelajaran di kelas pada waktu itu, sehingga hari ini pula kita akan melakukan perbincangan dari apa hasil semua yang Bu Denny kerjakan di kelas 11 MIA 2 ya, 11-2, yaitu materi yang waktu itu kita sampaikan adalah materi yang Bu Denny sampaikan adalah mempertahankan makanan lokal. Makanan lokal di sini adalah nasi sebagai makanan pokok orang Indonesia. Begitu ya Bu Denny ya? Oke, setelah saya mengamati beberapa hal yang udah Bu Denny sampaikan, yang pertama yaitu tentang kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ini saya menganggap Bu Denny sudah cukup bagus karena Bu Denny melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencoba tetap mempertimbangkan karakteristik murid yang ada di kelas. Ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang penggunaan komunikasi positifnya. Di sini saya menilai malah lebih bagus lagi Bu Denny ini, yaitu Bu Denny mencoba mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh muridnya. Salah satu contohnya adalah beberapa murid kemarin telah melakukan presentasi di depan, sehingga Bu Denny pun mendengarkan presentasi itu secara aktif dan memberikan pendapat yang disampaikan oleh semua murid. Itu keren, sehingga saya pun memberikan penilaian yang lebih bagus, yaitu nilai 4 Bu Denny. Terus kemudian untuk yang berikutnya yaitu tentang emosi positif. Bagaimana Bu Denny mengekspresikan emosi positif selama berinteraksi dengan murid. Di sini Bu Denny menampilkan ekspresi emosi yang positif secara konsisten. Dalam artian ekspresi emosi yang positif itu memberikan masukan-masukan, terus memberikan pemahaman-pemahaman, terutama tata bahasa yang dipakai, tata bahasa Indonesia yang dipakai selama presentasi di depan kelas tersebut. Penerapan disiplin di sini saya merasa Bu Denny ini sebagai pemantau. Posisinya di sini saya anggap Bu Denny ini sebagai pemantau. Kenapa? Karena saya melihat bahwa Bu Denny selalu melakukan monitoring dengan menerapkan kedisiplinan, dengan menggunakan peraturan dan konsekuensi yang disepakati bersama murid. Terus kemudian Bu Denny juga berusaha untuk memberikan bukti objektif, menekankan pada pencatatan dan pengukuran dalam mendisiplinkan murid. Oke, contohnya misalkan Bu Denny coba memberikan masukan-masukan atau daftar periksa kalimat-kalimat yang kiranya diperlukan pembetulan gitu ya. Di saat penggunaan media sebagai alat promosi bagi siswa. Terus kemudian juga bagaimana tata bahasa yang benar yang harusnya
kalian pakai itu adalah, saya pikir itu adalah posisi Bu Deni saat itu adalah posisi pemantau atau monitoring gitu ya. Terus kemudian berikutnya untuk pembukaan proses belajar ya, saya anggap Bu Deni sudah ekspor, sudah mahir. Saya yakin saya tidak salah memberikan penilaian, yaitu Bu Deni memberikan atau memastikan murid memahami tujuan pembelajaran yang diharapkan dan rangkaian aktivitas yang akan dilakukan serta mendiskusikan bersama murid keterkaitan dari topik yang disampaikan dan juga yang dibahas dengan materi lain dengan kehidupan sehari-hari murid tersebut. Bagaimana dengan pendekatan dalam mendampingi murid? Di sini saya memberikan penilaian kepada Bu Deni yang cukup bagus, yaitu Bu Deni dengan sangat lancar memodifikasi strategi, memodifikasi materi, dan mengelompokkan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kesempatan siswa untuk belajar dan berani mempresentasikan di depan kelas. Itu yang saya rasa cukup bagus, sehingga siswa terlibat aktif selama pembelajaran di kelas tersebut. Itu hal yang sangat menantang bagi mereka untuk berani tampil di kelas dan mencoba untuk memecahkan suatu permasalahan. Itu saya rasa cukup bagus itu. Kemudian saya mencoba melakukan observasi di sini pemberian umpan balik. Saya rasa Bu Deni sudah bagus. Bu Deni memberikan umpan balik yang konstruktif, yang sifatnya membangun, yang sifatnya mengandung saran pengembangan ya terhadap produk siswa. Produk siswa di sini adalah hasil bentuk presentasi poster yang disampaikan oleh siswa di depan kelas. Itu saya rasa cukup bagus, sehingga siswa mampu menyelesaikan permasalahan atau melakukan teknik komunikasi yang bagus yang dilakukan di depan kelas itu. Terus kemudian saya merasa di sini Bu Deni juga saat pembelajaran berlangsung terjadi proses penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terdapat bukti adanya upaya guru atau upaya Bu Deni melakukan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan memastikan murid tersebut bisa memahami proses penilaian yang dilakukan, sehingga saya bisa memberikan penilaian mulai dari scoring observasi 1 dan 2 di sini, bahwa total skor observasi yang ada di kelompok A sebanyak 22 poin dan observasi total skor yang ada di kelompok B itu 16 poin, dan kemudian sehingga nilai akhirnya bisa saya sampaikan di sini 80,76 Bu Deni. Saya pikir itu sangat bagus apa yang telah dilakukan Bu Deni dalam pencapaian saat observasi di kelas. Begitu Bu Deni. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini pula tentang lembar rencana pengembangan diri. Pada saat itu kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya Bu Deni? Tujuan pembelajarannya yaitu mengembangkan gagasan siswa terkait pelestarian aman pokok orang Indonesia dalam bentuk poster. Itu gagasan aman itu dalam bentuk poster. Jadi tidak hanya bicara, poster di situ dia menyusun kalimat, kemudian merancang gambar, kemudian dia mempresentasikan. Juga yang tidak kalah pentingnya materi di situ adalah menanamkan pemakaian kalimat argumentasi. Jadi argumentasinya itu muncul tidak hanya di tulisan, di gambar, tapi dalam hal presentasi. Gitu ya Bu ya. Terus untuk ukuran keberhasilan siswa tersebut kita lihat dari sisi atau aspek yang mana? Aspek kebahasaan, aspek struktur, kemudian aspek hasil akhir, keindahan dan seterusnya. Keindahan proses tersebut ya. Terus kemudian kira-kira itu aktivitas pengembangan tadi itu melakukan model pembelajaran ya project ya. Oke. Tuh. Terus
kira-kira dalam aktivitas pengembangan yang sudah dilakukan tadi itu konten apa dalam pembelajaran tersebut? Isi dari pembelajaran tersebut tentang materinya, tentang isinya, gitu. Ini kontennya adalah keterampilan berbicara. Iya, jadi di sini adalah public speaking-nya itu yang menonjol, Pak. Oh, ya. Di samping saya juga harus menilai produk. Ya. Public speaking ini kan kemarin itu yang presentasi tidak hanya satu orang, kan? Ya, betul. Semuanya Semua. mempresentasikan di satu kelompok itu. Katakanlah ada 4 orang, mereka bicara masing-masing, itu saya punya indikator. Masing-masing anak itu keterampilan berbicara masing-masing. Jadi ukuran keberhasilan di sini adalah semua siswa yang ada di Iya. depan itu berani Iya. tampil dan berbicara Sesuai dengan job description-nya dia. Oke, itu bisa masuk. Kira-kira hal yang mendukung untuk mereka melakukan presentasi di depan itu media pendukungnya apa tuh? Media pendukungnya ya media sosial, Pak. Media sosial, Sebenarnya ya. Mereka kan punya IG, Iya. punya YouTube. Betul. Makanya untuk Pak beli aplikasinya, aplikasi hasilnya itu mereka saya suruh beli di YouTube atau Instagram. Ya, Jadi tidak hanya diketahui teman-teman teman-teman. kelas. Tapi kalau bisa sampai media sosial pun harus Itu tahu selalu, ya. itu selalu. Pembelajaran saya selalu begitu. Ya. Oke Bu Deni, saya rasa cukup sampai di sini setelah kita melakukan praobservasi, setelah kita melakukan observasi sampai akhirnya hasil akhirnya yaitu pasca observasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya Bu Deni yang diberikan kepada saya. Ini tidak lain adalah bukti pengembangan diri kita sebagai guru untuk mendidik putra putri kita untuk menjadi lebih baik, lebih terampil ya, untuk kedepannya. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.